Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan-kemudahannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa duduk, berkumpul, bermajelis di tempat yang mulia ini, dan untuk tujuan yang mulia juga, yaitu menuntut ilmu agama, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan amalan yang mulia ini benar-benar kita niati dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan yang mulia ini memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah, yang bisa menjadikan kita semuanya sebagai manusia-manusia yang bahagia dan mulia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Kita akan membahas tentang tertipu dengan waktu. Tertipu dengan waktu. Kata-kata ini seperti tertipu dengan hartanya, tertipu dengan kesehatannya, tertipu dengan kecantikannya, tertipu dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Apa maksud dari kata-kata tertipu ini? Maksudnya adalah ketika seseorang diberikan nikmat tapi dia tidak mampu menggunakannya dengan baik. Dikasih waktu tapi ternyata dia banyak menyia-nyiakannya. Dikasih harta, ternyata harta tersebut tidak mendatangkan keuntungan untuk dia. Dikasih kesehatan, ternyata dia tidak gunakan untuk amal ibadah, sehingga dia tidak mendapatkan manfaat dari kesehatannya. Dikasih umur, ternyata dia sia-siakan umurnya. Inilah yang dimaksud dengan tertipu dengan waktu. Jadi dia dikasih waktu yang banyak, tapi waktu tersebut tidak dia isi dengan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu dengan waktunya. Kenapa kita bahas ini? Karena di zaman kita saat ini banyak sekali orang-orang yang tertipu dengan waktunya. Dan ini sebenarnya sudah banyak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Apa itu? As-sihhatu wal faragh.
nikmat kesehatan dengan nikmat kosongnya waktu. Ya, nikmat waktu. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah mengatakan banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat ini. Nikmat kesehatan dengan nikmat waktu luang. Kalau di zaman Nabi saja seperti ini, apalagi di zaman kita ini. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Nanti dikira ada yang bisiki. Mic-nya banyak. Baik. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di zaman kita ini tertipunya manusia dengan nikmat waktu ini lebih parah. Apalagi di zaman medsos. Kalau di zaman dulu orang-orang itu mungkin banyak yang tidak mengisi waktunya. Mungkin banyak yang tidak mengisi waktunya. Ini pun sudah tertipu dengan waktu. Di zaman sekarang ini lebih dari itu, mereka menggunakan waktunya untuk sesuatu yang berbahaya untuk mereka. Dan ini lebih parah. Lebih baik waktunya tidak digunakan, tidur-tiduran, nganggur, daripada menggunakan waktu untuk sesuatu yang membahayakan dia. Coba para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, lihat di YouTube. Coba antum lihat di YouTube. Lihat video-video, konten-konten yang membicarakan tentang ilmu. Berapa viewernya? Puluhan, ratusan, ribuan, itu sudah banyak. Tapi lihat konten-konten, video-video yang di dalamnya ada musiknya. Misalnya lagu. Berapa viewernya? Jutaan. Ngobrol-ngobrol biasa, podcast itu. Kadang-kadang yang diobrolkan ya seringkali ghibah, seringkali hal-hal yang enggak berguna, seringkali hal-hal yang jorok, enggak berguna, berbahaya untuk diri dia. Viewernya berapa? Jutaan jemaah. Film-film, coba lihat viewernya. Dan itu adalah sesuatu yang membahayakan manusia. Saya tidak mengatakan membahayakan kesehatannya, bisa jadi membahayakan kesehatannya. Tapi yang saya maksud di sini adalah membahayakan akhiratnya. Coba bayangkan berapa waktu yang disia-siakan di sana. Di zaman kita ini para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, waktu itu dianggap sangat murah sekali. Makanya seringkali orang mengatakan, saya melakukan kegiatan ini untuk mengisi waktu, untuk menghabiskan waktu. Seakan-akan waktu itu sesuatu yang membebani dia, yang harus dia lepaskan dari diri dia. Ini menunjukkan betapa murahnya waktu dalam pandangan orang-orang di zaman ini. Padahal sebenarnya waktu itu para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah modal utama kita hidup di dunia. Modal utama kita hidup di dunia itu waktu kita. Ada orang misalnya dikasih nikmat Allah, harta. Kalau dia tidak dikasih waktu, apakah bisa menikmati hartanya? Tidak bisa. Kalau dia mati, hartanya nggak bisa dimanfaatkan sama sekali.
Waktu dia adalah umur dia. Kalau misalnya ada orang dikasih nikmat sebanyak apapun nikmat itu, dalam bentuk apapun, kalau tidak dikasih kesempatan untuk menggunakannya, apa gunanya nikmat itu? Maka sebenarnya waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali untuk kita. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau orang-orang kapitalis mengatakan time is money, waktu adalah uang, maka harusnya kita sebagai seorang muslim menghargai waktu lebih dari itu. Bahwa waktu ini adalah modal utama kita mendapatkan kemuliaan yang abadi dan selama-lamanya di akhirat nanti. Nikmat yang tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Jadi waktu itulah yang menentukan apakah kita nantinya mendapatkan surga ini ataukah tidak. Kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan surganya. Kalau tidak, na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana cara agar kita tidak tertipu dengan waktu ini? Yang pertama, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa minta agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita. Doa agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita. Ada yang pernah berdoa dengan doa ini? Para jamaah, ini doa yang penting. Kalau Allah memberkahi waktu kita, maka waktu dan umur yang sedikit ini bisa kita gunakan untuk amalan-amalan yang besar. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi waktu kita, sepanjang apapun umur kita, maka kita tidak bisa mewujudkan amal-amal yang besar, amal-amal yang mendatangkan pahala yang sangat banyak. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam amal-amal saleh. Misalnya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang sangat penting jemaah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan doa ini, beliau gandeng Mu'adz. Kemudian beliau mengatakan, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Demi Allah aku mencintaimu. Demi Allah aku mencintai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menyebutkan doa ini. Jangan sampai engkau meninggalkan doa ini di setiap akhir salatmu. Kapan? Di setiap akhir salat. Jadi sebelum salam jamaah, kita membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku. Bantu aku untuk berzikir kepadamu. Bantu aku untuk bersyukur kepadamu. Dan bantu aku untuk beribadah dengan baik kepadamu. Tanpa bantuan Allah, kita tidak bisa menciptakan amalan-amalan ini atau melakukan amalan-amalan ini. Di antara doa yang sangat penting untuk kita baca
adalah doa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balik, wahai zat yang menggerakkan hati. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang menggerakkan hati-hati. Gerakkan hatiku untuk melakukan ketaatan kepadamu. Kalau kita bisa tergerak hatinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis waktu kita akan menjadi apa? Berkah. Karena waktu kita akan terisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini adalah doa Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu. Aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada amalan yang bisa mendekatkanku kepada cintamu. Ini intinya sama ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan. Yang dengan amal-amal kebaikan tersebut kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak tertipu oleh waktu, tidak tertipu dengan waktu, maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita tidak tertipu dengan waktu kita adalah dengan mengingat-ingat dalil-dalil yang mendorong kita untuk memanfaatkan waktu. Ingat terus dalil-dalil, baik itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala atau pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari yang lainnya yang isinya adalah anjuran atau dorongan untuk memanfaatkan waktu kita. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syarh. Insyaallah kita semuanya hafal. Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau wahai Muhammad selesai dari suatu pekerjaan, maka lakukan pekerjaan yang lain. Jadi jangan sampai kita ketika mencapai target tertentu dan kita sudah meraih target itu, kemudian kita santai-santai. Jangan sampai seperti itu. Ya mungkin untuk santai sebentar tidak ada masalah, tapi jangan sampai santai lama, akhirnya banyak waktu terbuang. Iya, karena ini sangat berbahaya. Kita itu kalau sudah menjadikan diri kita malas untuk sampai kepada waktu produktif lagi, itu susah, berat. Maka lebih baik sebelum selesai target yang kita inginkan, kita ingin atau kita akan mencapai target itu, langsung rencanakan target yang berikutnya. Langsung rencanakan target yang berikutnya. Ini pesan yang dikandung di dalam ayat tersebut. Fa idza faraghta fansab. Kamu selesai melakukan suatu amalan, lakukan amalan yang lain, agar waktu itu tidak terbuang sia-sia. Agar kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan baik. Baik. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
banyak pesan-pesan yang mendorong kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat untukmu. Ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita, bersemangatlah untuk melakukan. Ihris ala ma yanfa'uk. Ini pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita semangat melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, maka waktu kita akhirnya bisa mendatangkan banyak kebaikan. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jas. Jangan melemah. Jangan malas-malasan. Bersemangatlah. Ini pesan, dorongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar memanfaatkan waktu kita. Benar-benar memanfaatkan umur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyabdakan, "Igtanim khamsan qabla khams." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ada 5 perkara ini, kalau dia hilang, maka akan disusul dengan 5 perkara yang lain. Sebelum 5 perkara yang lain ini datang, manfaatkanlah 5 perkara ini. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang masih muda-muda, apalagi generasi yang sekarang disebut generasi apa? Gen Z. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Tapi yang tua juga jangan menyanyiakan waktunya. Seharusnya yang tua itu lebih semangat dalam memanfaatkan waktunya. Karena dia tinggal menghitung hari. Dia tinggal menghitung hari. Tapi biasanya orang kalau sudah tua itu tidak sekuat ketika masih muda. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, mumpung masih muda, masih ada kekuatan, masih banyak potensi, masih kuat semangatnya, manfaatkan masa muda itu dengan baik sebelum nanti datang masa tua. Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ya, kesehatan itu nikmat yang sangat besar sekali. Kesehatan itu nikmat yang sangat besar sekali. Namun banyak orang yang menyia-nyiakannya. Banyak orang yang mengabaikan nikmat kesehatan ini. Padahal orang-orang itu tahu masuk rumah sakit itu pasti mahal. Iya, tahu mereka. Tapi tetap aja banyak orang yang melalaikan nikmat kesehatan ini. Maka jangan sampai kita seperti mereka para jemaah. Mumpung masih sehat, Allah masih berikan kita kesehatan. Manfaatkan kesehatan itu untuk kebaikan-kebaikan. Ya, itu nanti kembalinya kepada kita sendiri. Manfaatkan kesehatan untuk kebaikan yang nantinya manfaatnya untuk kita lagi. Allah katakan, man amila salihan falinafsih. Siapapun yang melakukan amal saleh, amal kebaikan, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Wa man asa'a fa'alaiha.
Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, efek buruknya kembali juga kepada dirinya sendiri. Maka kesehatan, hargailah kesehatan ini dan gunakanlah untuk kebaikan dengan sebaik-baiknya. Wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa kayamu sebelum masa fakirmu. Kalau kita saat ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang cukup, ya, maka berusahalah untuk menginfakkannya dengan sebaik-baiknya. Berusahalah dan jangan takut miskin dengan infak. Sebaliknya, orang yang banyak berinfak itu biasanya banyak rizkinya. Orang yang banyak berinfak itu banyak rizkinya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan balasan nafkah bagi mereka yang berinfak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka Dia akan menggantinya. Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih sedikit? Tidak mungkin. Allah akan mengganti dengan yang sama? Itu juga tidak mungkin. Allah kalau ganti pasti lebih banyak. Allah itu Maha Syakur. Allah itu Maha mensyukuri amalan hambanya. Amalan yang sedikit dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang banyak. Dalam hadis qudsi juga disebutkan, ya bena Adam unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah. Aku akan kasih kamu infak. Allah balas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Mana qasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta sama sekali. Maka jangan khawatir ketika berinfak. Yang lebih dari rizki kita infakkan. Kalau kita tidak infak, kita yang rugi. Baik, yang berikutnya wa hayataka qabla mautik wa faragaka qabla syughlik. Manfaatkan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Kalau kita sedang tidak ada kegiatan, maka cari kegiatan. Mumpung ada waktu luang. Mungkin kita punya target-target yang belum kita wujudkan. Kita kerjakan di waktu luang kita. Jangan sampai waktu luang itu terbuang sia-sia. Wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum kematianmu. Baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebenarnya ya ini dari awal sampai akhir sebenarnya berkaitan dengan waktu. Dari awal sampai akhir 5 hal ini itu semuanya berkaitan dengan waktu. Dan ini menunjukkan pentingnya kita memanfaatkan dan mengisi waktu kita dengan kebaikan-kebaikan. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyabdakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Pada hari kiamat nanti, 2 kaki seorang hamba tidak akan bergeser kecuali setelah dia ditanya tentang apa? Yang pertama, an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan umurnya? Waktu kita ini nikmat, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi fima fa'al.
Yang kedua tentang ilmunya. Apakah dia sudah menerapkan ilmunya? Ilmu-ilmu yang wajib ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah tahu kalau ini wajib bagimu, kenapa kamu tidak lakukan? Kamu sudah tahu kalau ini haram, kenapa tidak kamu tinggalkan? Ini akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia juga akan ditanya tentang hartanya. Dari mana harta itu dia dapatkan dan kemana harta itu dia habiskan, dia salurkan, dia gunakan. Ini berat para jemaah. Makanya bersyukurlah apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang kecukupan, tidak terlalu berlebihan. Karena kalau berlebih ini hisabnya berat. Antum bisa bayangkan orang yang hartanya triliunan. Hartanya triliunan. Kemudian meninggalkan harta waris triliunan itu. Dia akan dihisab dari mana dia mendapatkan harta triliunan itu. Padahal ketika dia mati belum dia manfaatkan. Belum dia pakai. Dia baru berjuang dapat triliunan, belum dia manfaatkan, belum dia nikmati, mati. Akhirnya dia wajib untuk mempertanggungjawabkan itu padahal belum mendapatkan manfaat darinya. Manfaatnya apa? Ya cuma angka yang ada di layar itu. Beda dengan orang yang berkecukupan ya. Ya cukup untuk dia hidup di dunia. Tidak harus minta-minta. Cukup. Tidak kekurangan. Jadi dia bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, tapi hisab dia juga tidak terlalu berat. Tidak seperti orang yang hartanya berlebih. Beda kalau orang punya harta berlebih tapi dia menghabiskan hartanya untuk kebaikan, itu beda lagi. Itu termasuk nikmat yang sangat luar biasa. Tapi apakah banyak orang yang seperti ini? Mungkin 1.000.000. Seperti Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak ini miliarder, tapi enggak pernah wajib zakat. Miliarder, tapi enggak pernah wajib zakat. Gimana? Karena dia setiap dapat uang, dia infakkan. Pinter bekerja, bisnisnya luar biasa. Miliaran uangnya. Tapi kan zakat ada haulnya. Sebelum datang haul depan, dia sudah infakkan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan-kebaikan. Orang yang seperti ini itu luar biasa. Dia punya kekayaan yang luar biasa, tapi dia juga menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Taib. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang ketiga, agar kita tidak tertipu dengan dunia ini, dengan waktu ini, ingatlah bahwa waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat berharga. Kalau waktu ini sudah hilang, tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya jemaah. 1 detik yang tadi lewat itu nggak akan kembali. Sama seperti ketika kita umurnya sudah misalnya 30 tahun. Kita nggak bisa mengulang umur kita. Jadi umurnya 20 tahun, jadi 25 tahun, nggak bisa. Orang bisa menjadikan wajahnya tampak lebih muda, tapi umurnya tetap segitu. Tampak lebih muda 10 tahun. Apakah berarti umurnya mundur 10 tahun? Enggak. Umurnya kalau 30 ya 30 tahun. Kalau 40 ya 40 tahun. Umur yang sudah lewat
waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Makanya waktu ini sangat berharga, ya. Saking besarnya nikmat waktu ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu. Dan semua yang dijadikan oleh Allah sebagai objek sumpah itu pasti sangat luar biasa, sangat agung, nikmat yang sangat besar. Di sana ada wal fajr, demi waktu fajar. Di sana ada wal laili idza yaghsha, demi waktu malam. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Wal asr, demi waktu asar. Ada yang mengatakan wal asr, demi masa, sehingga umum untuk semua waktu. Ini menunjukkan ya bahwa waktu ini sesuatu yang sangat berharga. Makanya sampai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai objek sumpah. Kalau waktu tidak sangat berharga, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar menggunakannya sebagai objek sumpah. Baik. Kalau kita sadar bahwa waktu itu sesuatu yang sangat berharga, maka kita akan pelit dengan waktu kita. Kita akan sayang dengan waktu kita. Kita akan punya semangat untuk menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Baik. Yang keempat, agar kita tidak tertipu dengan waktu, maka ingatlah bahwa kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita akan sangat merugi. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita akan sangat merugi. Coba bayangkan jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, kalau ada orang yang kehilangan nikmat akhirat. Jadi dia sudah sampai akhirat, yang ada di depan dia neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berapa kerugian yang dia dapatkan? Orang ini rugi seperti itu karena dia tidak memanfaatkan waktunya. Jadi jangan percaya dengan semboyan sebagian orang di zaman ini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini tidak ada di kenyataan. Ini kayak foya-foya terus, ya. Ya nantinya neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, wa huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh kesenangan-kesenangan. Kesenangan-kesenangan. Makanya banyak orang yang kepingin ke neraka. Banyak orang kepingin ke neraka. Ya sebenarnya perbuatan dia itu menunjukkan keinginan ini. Banyak orang yang ingin mabuk-mabukan. Banyak orang yang ingin pacaran. Pacaran itu berdosa tidak? Berdosa jelas. Tapi antum lihat pemuda-pemuda di zaman ini. Lihat pemudi-pemudi di zaman ini. Mereka suka itu. Berarti mereka suka apa? Suka masuk neraka. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan sampai kalian mendekati perzinaan. Pacaran itu mendekati perzinaan. Makanya banyak orang yang pacaran akhirnya berzina. Innahu kana fahisyah.
Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji. Wasa'a sabila, dan itu jalan yang buruk. Para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, banyak orang di zaman ini dipanggil-panggil untuk datang ke masjid dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Gratis. Ada banyak pahalanya. Setiap langkahnya ada pahalanya. Sampai ke masjid, nunggu sholat ada pahalanya. Sholatnya ada pahalanya, wiridnya ada pahalanya, pulang ada pahalanya, panas-panasnya ada pahalanya, bergelap-gelapannya ada pahalanya. Tapi mereka tidak datang. Adapun ketika ada undangan konser musik, tidak dikumandangkan di menara-menara. Undangannya dia harus cari. Belum lagi dia harus bayar. Tapi yang datang berjubel-jubel. Itu mereka semuanya senang masuk neraka. Perbuatan mereka difahami seperti itu, maknanya seperti itu. Walaupun di lisan mereka tidak mengatakannya, tapi perbuatan itu menunjukkan demikian. Karena di sana mereka rame-rame untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kemaksiatan tersebut mereka diancam dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Memang bisa jadi mereka diampuni nantinya. Tapi secara asalnya ya, perbuatan kemaksiatan itu mengantarkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang-orang yang seperti itu kemudian akhirnya mati. Kemudian dia melihat di depannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya kerugian orang-orang yang seperti ini. Saya itu kadang ngeri ya melihat ada orang mati di konser. Ada orang yang mati saat sedang dansa. Ada orang yang mati ketika berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri itu gimana nanti setelah dia bangun. Nyawanya melihat malaikat-malaikat yang mengadabnya. Na'udzubillah min dzalik. Betapa ruginya orang yang seperti ini karena tidak memanfaatkan waktunya untuk sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita merenungkan ayat-ayat di dalam Al-Quran jemaah tentang penyesalan orang-orang yang ada di dalam neraka. Ngeri jemaah. Coba antum lihat di surat Fatir ayat 37. Allah menggambarkan kengerian yang ana melihat, subhanallah. Ini ayat ini benar-benar luar biasa. Allah menjelaskan tentang keadaan ahli neraka nanti setelah hari kiamat. Allah katakan, wahum yastarikhuna fiha. Ahli neraka itu menjerit-jerit di dalamnya. Jadi tidak hanya menjerit sekali, mereka menjerit-jerit dengan jeritan yang sangat keras. Yastarikhun. Apa jeritan mereka? Di antara jeritan mereka adalah ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, sehingga kami bisa beramal satu amal kebaikan, bukan seperti amalan-amalan yang dulu kami lakukan. Ini jeritan ahli neraka. Antum bayangkan kalau antum melihat orang seperti itu, na'udzubillah min dzalik, menjerit-jerit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka baru sadar tapi telat sadarnya. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Allah mengingatkan mereka tentang nikmat umur. Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian
yang dengan umur tersebut harusnya seseorang bisa ingat. Dan bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Kita jamaah sekalian rahimana rahimakumullah sering kali mendengarkan kajian, ya. Di YouTube juga banyak sekali kajian. Di internet banyak sekali tulisan-tulisan yang mengingatkan kita kepada hari akhir. Harusnya kita ingat. Telah datang kepada kita pemberi peringatan. Maka harusnya kita benar-benar menggunakan umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, akhirnya na'udzubillahi min dzalik akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang penyesalan orang-orang yang buruk karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik di surat Al-Fajr. Ketika didatangkan kepada mereka neraka Jahannam. Waji'a yauma idzin bi Jahannam. Dan didatangkanlah pada hari itu neraka Jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Di hari itulah manusia menjadi teringat, tersadar. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa manfaatnya dia sadar waktu itu? Apa manfaat? Sudah telat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan seandainya aku melakukan sesuatu untuk kehidupan yang hakikiku ini, kehidupanku yang hakiki ini. Seandainya aku dahulu melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk kemuliaanku di kehidupan ini. Ini penyesalan. Ya tapi untuk apa penyesalan di waktu itu? Sudah tidak mungkin lagi. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Ini juga disebutkan orang yang menyesal karena dia tidak memanfaatkan waktunya. Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, akhirnya dia mengatakan, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Ini kematian sudah dia alami. Setelah itu dia minta dikembalikan ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mungkin saja atau agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu tidak aku lakukan. Harapannya apa? Melakukan apa? Amal saleh. Dikembalikan ke dunia, dia ingin amal saleh saja. Dia tidak ingin kekuasaan seperti diperebutkan banyak orang di zaman ini. Dia tidak ingin harta. Dia tidak ingin kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang dia inginkan amal saleh. Kenapa? Karena dia tahu bahwa amal saleh itulah yang nantinya bermanfaat untuk kemuliaan dia. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu tidak mungkin terjadi. Itu hanya omong-omongan dia saja. Bahasa sekarang omon-omon. Itu omong kosong. Itu omong kosong. Kalau dia dikembalikan ke dunia, dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan lupa lagi. Dia akan melakukan kemaksiatan lagi. Mati lagi, dia akan mengatakan kata-kata itu lagi. Dikembalikan ke dunia, dia akan melakukan hal yang sama. Itulah maksudnya, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong kosong. Kalau benar-benar dikembalikan, dia akan melakukan hal yang sama. Dan tidak mungkin dikembalikan. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita yang akhirnya kita menyesal dengan penyesalan yang nyata seperti ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Agar kita tidak tertipu dengan waktu yang kelima, ya, sadari bahwa waktu akan terus berjalan.
Waktu akan terus berjalan. Waktu ini tidak bisa kita hentikan. Kalau diibaratkan, kita itu seperti berada di gerbong waktu. Kita seperti di gerbong kereta yang berjalan. Walaupun kita tidur di situ, kereta tetap berjalan. Waktu kita juga seperti itu. Kita seakan-akan di gerbong waktu. Waktu ini berjalan terus. Kita mau rajin, kita mau males-malesan, kita mau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kita mau melakukan hal-hal yang kita inginkan apapun, atau kita tidak melakukan apapun, waktu ini berjalan terus. Makanya walaupun pekerjaan kita setiap hari tidur, kalau umur kita sudah 50 tahun, ya 50 tahun umurnya. Uban itu akan muncul. Gerbong waktu terus berjalan dan kita di dalam gerbong itu. Kalau kita tidak memanfaatkan, kita rugi. Jadi waktu ini tidak bisa dipegang, jemaah. Waktu tidak akan bisa dipegang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan sabda yang bisa difahami dengan hal ini, dengan pemahaman ini. Beliau mengatakan kullun nasi yaghdu. Semua orang itu berjalan, pergi. Semua orang itu melakukan perjalanan pergi. Faba'i'un nafsah. Dan orang itu menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha. Kemungkinannya hanya dua. Kemungkinan yang pertama, dia memerdekakan dirinya dari siksa neraka. Kemungkinan yang kedua, dia membinasakan dirinya ke dalam neraka. Itu kemungkinannya. Tidak ada kemungkinan lain. Tidak ada tempat di tengah-tengah surga dan neraka yang dihuni oleh manusia selama-lamanya. Tidak ada. Memang di dalam Al-Quran ada Ashabul A'raf. Makanya ada surat namanya surat Al-A'raf. Itu di dalamnya ada cerita Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ini orang-orang yang antara kebaikan dan keburukannya itu sama. Jadi mereka ditempatkan di suatu tempat, yang di tempat tersebut mereka bisa melihat ahli surga, mereka juga bisa melihat ahli neraka. Mereka berada di pertengahan. Tapi itu hanya sementara, tidak selama-lamanya seperti itu. Pada akhirnya kemungkinannya cuma dua. Orang akan di surga atau di neraka. Orang akan masuk surga atau masuk neraka. Itulah kemungkinannya. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Maka jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, sadari hal ini. Waktu terus berjalan. Dan lihat diri kita, sudah berapa umurnya? Sudah berapa umurnya? Banyak dari kita yang tidak sadar dan tidak terasa, ternyata sudah berkepala 3, ternyata sudah berkepala 4. Ya, umurnya bukan dirinya ya. Iya, umurnya kepala 3, kepala 4, kepala 5, ada yang kepala 60. Tidak terasa seperti itu. Perjalanan waktu itu memang tidak terasa. Maka ya, sebelum datang ajal kita, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Baik, yang keenam, para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, agar kita bisa tersadar dan tidak tertipu dengan waktu, lihatlah kisah para ulama dalam menjaga waktunya. Lihatlah kisah para ulama dalam menjaga waktu. Subhanallah ya. Kalau kita melihat ulama-ulama Islam, kita akan takjub dengan cara mereka menjaga waktu. Seperti misalnya saya sampaikan di sini, ada seorang ulama hadis
namanya Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah rahimahullah. Ada yang mengatakan ketika melihat orang ini, ma ra'aituhu dhahikan, aku tidak pernah melihat orang ini tertawa. Aku tidak pernah melihat orang ini tertawa. Linsyigalihi, karena kesibukannya yang luar biasa. Imma yuhaddits, dia itu selalu mengisi waktunya, bisa dengan menyampaikan hadis, au yaqra, atau dia membaca, au yusabbih, atau membaca tasbih, au yusalli, atau salat. Itu terus yang dilakukan. Waktunya diisi dengan itu. Bahkan ada yang mengatakan, walau qila lahu innaka tamutu ghadan ma qadira an yazida fi amalihi syai'a. Seandainya ada yang mengatakan kepada Hammad ibn Salamah, wahai Hammad, kamu besok akan mati. Dan seandainya benar-benar besok mati, Hammad ibn Salamah ini tidak akan bisa menambah amalannya. Kenapa? Karena sudah full. Sudah full dengan amalan. Dia mau nambahkan satu amalan tidak bisa lagi. Ini luar biasa, ini bagaimana orang yang seperti ini? Benar-benar memanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Ada seorang ulama yang namanya Ubaid ibn Ya'ish rahimahullah. Ini gurunya Imam Bukhari, yang punya kitab Sahih Bukhari. Di antara gurunya namanya Ubaid ibn Ya'ish. Subhanallah, orang ini dikatakan asha 30 sana la ya'kulu biyadaihi. Orang ini hidup selama 30 tahun tidak pernah makan dengan kedua tangannya. Jadi dia makan itu disuapi selama 30 tahun. Kanat ukhtuhu tulqimuhu. Dia punya saudari yang selalu nyuapi. Selama 30 tahun tidak pernah makan dengan tangannya. Wa huwa yaktubul hadis. Kenapa dia tidak makan dengan tangannya? Karena dia menulis hadis. Dia nulis kitab hadis. Saking sibuknya nulis kitab hadis, itu kalau makan harus disuapi. Ajib, ini menakjubkan sekali. Ini luar biasa orang-orang yang seperti ini. Coba bandingkan dengan orang-orang di zaman kita ini, enggak nulis hadis, iya, masih melakukan hal-hal yang Allahul musta'an. Ini seperti dalam mimpi, coba. Padahal itu terjadi selama 30 tahun seperti itu. Dan 30 tahun bukan waktu yang sebentar. Baik. Ada juga Abu Hatim. Ini juga seorang ulama hadis. Sangat terkenal, Abu Hatim Ar-Razi. Disebutkan di biografinya Abu Hatim, annahu kana ya'kul wa uqri'a alaih wa yamshi wa uqri'a alaih wa yadkhulul khala wa uqri'a alaih. Dahulu Abu Hatim itu ketika makan ada orang yang bacakan hadis kepadanya. Jadi agar waktu makannya itu tidak kosong dengan ilmu, ada muridnya atau siapapun dia disuruh baca hadis, sehingga dia sambil makan sambil belajar hadis, atau sambil makan sambil ngajarkan hadis. Bukan hanya itu, ketika berjalan pun demikian. Dia berjalan ada orang yang baca hadis. Bisa jadi orang tersebut ingin ngambil hadis dari dia. Jadi dia harus baca agar Abu Hatim ini mengatakan iya.
Maksudnya saya meriwayatkan seperti itu, membenarkan. Bukan hanya itu, ini lebih dahsyat lagi. Ketika dia masuk toilet pun ada orang yang membacakan hadis kepadanya. Antum bayangkan masuk toilet, masih berpikir bagaimana menggunakan waktu ketika masuk toilet untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sangat menakjubkan dalam menjaga waktunya. Inilah kenapa dulu kaum muslimin menjadi sangat kuat. Karena memang mereka itu tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, yang menjadikan mereka kuat keilmuannya. Ketika kuat keilmuannya, tentunya akan menjadikan kuat ya negaranya. Ada seorang ulama yang bernama Karaz ibn Wabrah rahimahullah. Karaz ibn Wabrah ini terkenal sebagai seorang ahli ibadah yang sangat luar biasa. Suatu ketika ada sebagian orang yang mengajak Karaz ini untuk duduk bareng. Bukan untuk kemaksiatan, tapi duduk bareng, mungkin ngobrol, mungkin bisa sharing ilmu juga. Mereka mengatakan, ijlis ma'ana, ayo duduk bersama kami. Ya, ngobrol-ngobrol. Ya. Apa kata Karaz? Beliau mengatakan, ihbisus syams wa ana ajlis ma'akum. Hentikan itu matahari. Kalau kalian bisa menghentikan matahari, anak mau duduk bersama kalian. Maksudnya hentikan waktu. Hentikan waktu. Aku mau duduk bersama kalian. Ini penghargaan terhadap waktu yang sangat luar biasa. Untuk ngobrol saja nggak mau. Dia memilih mengisi waktunya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dari itu. Kalau hanya ngobrol-ngobrol kesana kesini, ya waktunya menjadi habis. Abul Wafa Ibnu Aqil, ini seorang ulama besar dalam mazhab Hambali. Ibnu Aqil ini karangannya luar biasa banyaknya. Kalau tidak salah, beliau itu pengarang, lupa namanya kitabnya. Tapi kitab itu jumlahnya sampai 800 jilid. Berapa jilid jemaah? 800. Dan kitab itu sampai sekarang ada tapi hanya sebagian. Sebagian kecil. Sebagian besarnya hilang. Itu baru satu kitab. Dan beliau tidak hanya mengarang satu kitab ini. Beliau mengatakan, inni la yahillu li an udayya'a sa'atan min umri. Aku tidak menghalalkan kepada diriku untuk menyia-nyiakan waktu walaupun hanya sedikit. Hatta idza ta'attala lisani 'anil mudzakarah wa ta'attala basari 'anil mutala'ah a'maltu fikri fi hali rahati. Sampai-sampai ketika lisanku sudah lelah untuk mudzakarah, dan ketika penglihatanku sudah lelah untuk mutala'ah itu membaca, maka aku akan menggunakan pikiranku untuk berpikir ketika aku sedang santai-santai, ketika aku beristirahat, ya. Jadi lisannya sudah capek, matanya juga sudah capek, tidak kehilangan pikiran. Dia memanfaatkan waktunya ketika istirahat untuk merenung, ya, bukan melamun, ya, tapi merenung untuk ilmu, untuk kebaikan. Wa ana muntarihun, dan aku ya dalam keadaan terlentang, fala anhadu illa wa qad khatara li ma usattiruhu, sehingga ketika aku bangun, aku sudah bisa menuliskan
apa yang tadi tak pikirkan di waktu istirahatku. Jadi subhanallah. Seperti itu. Makanya wajar kalau satu karangannya sampai 800 jilid. Dia seperti itu. Taib. Ibnul Jauzi rahimahullah, ini juga seorang ulama besar, karangannya juga sangat banyak. Beliau disebutkan di dalam biografinya, kana idza dakhala alaihi man yadhunnu fihi tadyi'a waqtihi kana yushghilu nafsahu bil qiyami bi baryil aqlam. Ibnul Jauzi ini kalau misalnya didatangi oleh seseorang yang menurut beliau orang ini akan banyak menyita waktunya dalam hal-hal yang kurang bermanfaat, apa yang dilakukan oleh Ibnul Jauzi? Beliau akan menyibukkan dirinya dengan memperbaiki penanya. Jadi pena-pena yang biasanya dia pakai untuk menulis, dia kumpulkan, dia perbaiki. Sambil dia ngobrol dengan orang tersebut untuk memanfaatkan waktu. Jadi subhanallah, perhatian para ulama terhadap waktu itu sangat luar biasa. Wa qassil awraq hatta la yadhi'a waqtuhu. Dan beliau isi waktunya bersama orang tersebut dengan memotong-motong kertas, karena mereka hidup di zaman kertas itu sulit. Jadi kertas yang panjang-panjang itu dipotong-potong dulu sehingga nanti bisa menjadi kitab, ya. Jadi mereka harus menyiapkan penanya, tidak seperti kita sekarang, kita beli pena itu bisa sampai beberapa halaman. Mereka tidak seperti itu. Orang dulu itu penanya pena celup, pensil ya. Dia dicelup, nulis beberapa huruf, habis, celup lagi. Ini semuanya disiapkan sendiri. Jadi Ibnul Jauzi ketika ada orang yang menurut dia kurang bermanfaat, dia akan mengumpulkan alat tulisnya itu. Dia juga akan memperbaiki kertas-kertasnya sehingga orang ini pergi, dia sudah siap untuk menuliskan ilmunya dalam kertas-kertasnya. Ini luar biasa, ya, dalam memanfaatkan waktunya. Imam Syafi'i lebih menakjubkan. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dalam menjaga waktunya juga sangat luar biasa. Antum bisa bayangkan, Imam Syafi'i itu kerja, Imam Syafi'i itu berdakwah, Imam Syafi'i itu nulis, Imam Syafi'i ya ngajar, dan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Meskipun seperti itu, Imam Syafi'i itu bisa khatam Al-Quran setiap hari. Setiap hari khatam Al-Quran. Ini gimana mengatur waktunya? Padahal kesibukannya juga banyak. Kita kesibukannya enggak banyak, menghatamkan Al-Quran juga tidak bisa. Imam Syafi'i rahimahullah luar biasa. Disebutkan oleh Ar-Rabi' ibn Sulaiman. Ar-Rabi' ibn Sulaiman ini murid senior Imam Syafi'i. Beliau bermulazamah dengan Imam Syafi'i dalam waktu yang lama. Beliau mengatakan kana Syafi'iyyu qad jazza al-laila thalathata ajza. Imam Syafi'i itu dahulu membagi malamnya menjadi 3 bagian. Ats-tsulusul awwal yaktub. Sepertiga malam yang pertama beliau gunakan untuk menulis. Wa-tsulusus tsani yusalli. Sepertiga yang kedua beliau gunakan untuk sholat. Wa-tsulusus tsalits yanam. Sepertiga malam yang ketiga beliau gunakan untuk tidur. Setiap hari seperti itu. Kalau misalnya malam itu
ya mudahnya misalnya 9 jam ya. Kalau misalnya malam itu 9 jam, maka 3 jam menulis. Bukan nulis status ya. Ini nulis kitab. Kitab yang keilmuannya sangat mendalam sekali. Nulis 3 jam. Setelah 3 jam ini beliau sholat 3 jam juga. Kita kalau sudah sholat malam setengah jam saja merasa luar biasa. Ini 3 jam jemaah. Dan setiap malam seperti itu. Tidur hanya 3 jam di malam. Tidur hanya 3 jam. Dan subhanallah, anak di zaman ini masih ada syekh yang bercerita kepada anak tidur dalam sehari cuma 4 jam. Malamnya cuma 3 jam, 1 jamnya siang. Dan beliau mengatakan, anak dengan keadaan seperti ini sehat. Tidak terganggu kesehatan saya. 4 jam. Itu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah, yang sering ke Indonesia. Beliau bercerita seperti itu. Anak itu tidur dalam sehari semalam cuma 4 jam. 3 jam di malam hari, 1 jam di siang hari. Qailulah. Beliau nulis. Makanya hasil tulisannya banyak dan bagus-bagus. Baik. Intinya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat ya semangat para ulama di zaman dahulu dalam memanfaatkan waktunya, maka kita juga akan terbawa oleh semangat itu dalam memanfaatkan waktu kita. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir yang ingin Anda sampaikan agar kita tidak tertipu dengan waktu kita. Coba kita muhasabah. Selama hidup ini, apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita. Dan jujurlah dalam muhasabah ini. Apa sih yang sudah Anda lakukan untuk kemuliaan akhiratku ini apa? Amalan apa yang saya terus sembunyikan sehingga orang-orang tidak tahu? Antum punya enggak amalan ini? Apakah semua amalan kita itu dilihat oleh orang? Jangan sampai seperti itu. Kita harus punya amalan yang benar-benar hanya kita dan Allah yang tahu. Ini sebagai simpanan kita. Mungkin saja amalan-amalan yang dilihat oleh orang kita kurang ikhlas, sehingga amalan-amalan yang benar-benar kita sembunyikan itu bisa menjadi penyelamat bagi kita. Kemudian ya, wakaf. Apa sih? Selama hidup ini kita pernah mewakafkan apa? Untuk masjid misalnya, untuk lembaga pendidikan yang sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Apakah kita sudah melakukan? Sehingga apabila kita nantinya mati, wakaf-wakaf kita ini masih bermanfaat dan sangat besar manfaatnya untuk kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam? Tanya diri kita. Kalau kita sadar bahwa kekurangan kita itu masih sangat banyak, kita akan terpacu untuk memanfaatkan waktu. Dengan muhasabah, kita akan sadar bahwa ternyata kita masih banyak sekali ketertinggalannya. Sehingga harusnya kita benar-benar ya menutup atau mengejar ketertinggalan tersebut dengan memanfaatkan sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat baik bagi yang menyampaikan atau bagi yang mendengarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang bisa sadar ya sebelum terlambat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa benar-benar memanfaatkan sisa umur kita di dunia ini untuk kemuliaan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala fadilatul ustaz Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bismillah, ahsanallahu Ustaz. Ustaz izin bertanya. 1. Apakah seorang anak yang menginfakkan harta atas nama orang tuanya yang sudah meninggal ikut mendapatkan pahalanya? Kemudian yang kedua, apakah seorang yang berinfak untuk membangun masjid yang ternyata melakukan bid'ah turut mendapatkan dosa tersebut? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama, apakah anak yang berwakaf atas nama orang tua atau berinfak? Berwakaf atau berinfak di situ? Berinfak ya. Baik. Iya, berinfak. Berinfak ini bisa berupa wakaf, bisa tidak ya. Tapi pertanyaannya global. Apakah dia mendapatkan pahala dari amalan tersebut? Wallahu ta'ala alam, apabila dia meniatkannya untuk orang tuanya, maka pahala amalan tersebut adalah untuk orang tuanya. Dia mendapatkan pahala dari sisi baktinya dia kepada orang tua. Karena ketika dia menginfakkan sesuatu atas nama orang tua, ini bentuk bakti kepada orang tua. Ini bentuk bakti kepada orang tua. Tapi amalan infaknya, pahalanya untuk orang tuanya. Makanya ana sering menyampaikan kepada para jamaah, kalau kita wakaf untuk orang tua, kita infak untuk orang tua, maka sertakan diri kita juga. Sertakan diri kita juga. Karena di akhirat nanti kita semuanya itu membutuhkan pahala. Sertakan diri kita. Misalnya wakaf, ini atas nama, ini untuk ana dan orang tua. Kan boleh, tidak ada masalah. Jadi infakkan, wakafkan untuk orang tua dan sertakan diri kita, ikutkan diri kita, sehingga dua-duanya, ya kita dan orang tua kita, mendapatkan bagian pahala dari amalan tersebut. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apabila ada orang ya yang membangun masjid untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, kemudian masjid tersebut disalahgunakan oleh misalnya dewan kemakmuran masjidnya, maka yang berdosa itu dewan kemakmuran masjidnya atau orang yang menggunakannya. Yang berdosa adalah mereka. Orang yang mendirikan masjid tidak berdosa, dia melakukan kebaikan. Jadi yang menanggung dosa adalah orang yang melakukan keburukannya. Ya, karena orang yang membangun masjid ini tujuannya baik tidak? Apakah dia tujuannya untuk bid'ah, untuk kesyirikan? Kan tidak. Tujuannya kan agar dijadikan sebagai tempat ibadah. Kalau ada orang yang menyalahgunakan, maka itu dosa orang yang menyalahgunakannya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara terbaik membagi waktu antara mencari nafkah halal bagi istri dan anak-anak dengan waktu untuk menuntut ilmu agama Islam? Baik. Iya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kita harus punya tekad dulu. Kita harus punya semangat dulu. Kalau kita punya tekad yang kuat, kita punya semangat yang kuat, cara itu ada 1000 cara di depan kita. Tapi kalau semangat kita sudah lemah, tekad kita ciut ya, maka dikasih 1000 cara pun tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Jadi cara itu mengikuti semangat.
Cara itu mengikuti semangat. Kalau antum semangatnya tinggi dalam menuntut ilmu, antum akan bisa mendapatkan waktu untuk belajar. Kalau misalnya ana suruh ngasih cara, ya mudah, misalnya luangkan waktu misalnya ba'da subuh 1 jam saja setiap hari untuk membaca. Kan subuh misalnya jam 4, selesai sholat misalnya jam setengah 5, 1 jam ke depan masih setengah 7, setengah 5, setengah 6, masih setengah 6, 1 jam untuk baca, untuk belajar. Kalau bisa setiap hari, antum dalam 30 hari ada 30 jam. Ya mudah seperti itu, tapi siapa yang bisa melakukan ini? Orang yang tekadnya kuat, orang yang semangatnya kuat. Dan biasanya ya kita lebih mudah untuk belajar itu ketika pikiran fresh. Ketika pikiran fresh, maka jangan jadikan waktu belajar setelah kerja. Di kerja banyak masalah, ya pikiran penat, pulang ke rumah tambah masalah di rumah lagi. Ini untuk belajar sudah susah. Maka kasih waktu sebelum kita pergi untuk kerja 1 jam, atau misalnya kalau nggak bisa 1,5 jam. Itu kalau kita bisa konsisten, ya semangat kita tinggi, maka kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Ya seperti ini ya, kajian ini kalau kita cepatkan, ya misalnya pakai YouTube, kita cepatkan 1,5 kali, itu paling dalam 1 jam. Dan di kajian seperti ini kita mendapatkan banyak ilmu. Dan itu bisa kita lakukan di kajian-kajian yang kitab tertentu. Misalnya kitab tauhid. Kita alhamdulillah di zaman ini ada ustadz-ustadz yang konsisten mengajarkan kitab tauhid dari awal sampai akhir. Ya. Ambil saja rekamannya dari YouTube, kemudian kita program. Ini kitab tauhid dalam misalnya 100 pertemuan, setiap hari 1 jam. Kalau misalnya kita merasa kurang cepat, ya ustadznya kurang cepat, kita cepatkan 1,5 kali, sehingga kita bisa memahami kitab tauhid dari awal sampai akhir, ya dari waktu hanya 1 jam itu. Sebenarnya bisa, ya tapi itu tadi, semangat kita kuat tidak? Kalau semangat kita kuat, maka kita akan mudah mencari jalan untuk belajar walaupun kita sibuk dengan pekerjaan kita. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang pertama, apakah boleh kita melakukan amal soleh dengan harapan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjaga orang tua dan keluarga kita? Kemudian yang kedua, kaitannya dengan wakaf tadi, apakah boleh dijelaskan secara singkat kaitannya dengan wakaf ahli? Itu aja Ustaz, makasih. Jazakallah khair. Yang pertama tentang apa tadi? Melakukan kita beramal agar Allah mengampuni kita gitu. Mengampuni dosa kita. Iya. Terus kemudian Allah agar menjaga keluarga kita. Baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita itu ketika beramal, kita dituntut untuk apa? Ikhlas. Apa hakikat ikhlas? Siapa yang tahu hakikat ikhlas? Hakikat ikhlas itu melakukan amal saleh dengan mengharapkan balasan hanya dari Allah. Dengan mengharapkan balasan hanya dari Allah. Dan kita harus tahu balasan dari Allah itu bukan hanya pahala akhirat. Ini yang sering disalahfahami. Jadi ikhlas itu harus mengharapkan balasan akhirat saja, pahala saja. Padahal balasan dari Allah Subhanahu wa taala bisa jadi pahala
bisa jadi balasan dunia. Kalau misalnya ada orang ya, dia bersedekah. Dia bersedekah untuk mengharapkan balasan dari Allah berupa rizki yang lapang, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Walaupun sebaiknya tidak seperti itu. Yang lebih afdal ya memang tulus. Dan dengan tulus itu pun dia akan dilapangkan rizkinya. Karena otomatis. Itu otomatis, pahala itu otomatis. Walaupun kita tidak tahu keutamaan sebuah amalan, kalau kita lakukan amalan tersebut, keutamaannya otomatis kita dapatkan. Orang yang bersedekah juga seperti itu. Walaupun dia hanya untuk mendapatkan pahala akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dunia akan dia dapatkan. Tapi kalaupun dia beramal, dia berinfak untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, yaitu lapangnya rizki, maka boleh-boleh saja. Karena di sini dia tidak mengharapkan balasan kecuali dari siapa? Dari Allah. Itulah hakikat ikhlas. Tapi ikhlas itu kan tingkat-tingkat. Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Taib. Kalau misalnya ada orang melakukan amalan agar diampuni dosa-dosanya, ini sangat boleh sekali. Dan memang manfaat amal saleh diantaranya adalah sebagai penghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan, menghilangkan dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik itu menghapuskan dosa-dosa dari keburukan tadi. Jadi memang manfaat amal kebaikan diantaranya adalah untuk menggugurkan dosa kita, menghapus dosa kita. Kemudian kalau yang kedua, agar keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa juga ya. Bisa juga karena kesalihan seseorang itu akan menjadikan kehidupan dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di antara kehidupan dia ya keluarga dia. Orang yang saleh biasanya keluarganya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga demikian. Kalau orangnya buruk, ya keluarganya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada pengecualian ya, tapi biasanya orang yang saleh keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pengecualian jelas, ya Nabi Nuh misalnya, saleh, tapi istrinya kafir, anaknya kafir juga. Iya, ada pengecualian itu, tapi kan pengecualian itu sedikit. Ada orang yang orang tuanya bejat, tapi anaknya saleh, ada. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi normalnya, wajarnya, biasanya orang yang saleh itu keluarganya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi keluarga yang baik ya, yang selamat ya, selamat dunia maupun selamat akhirat. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, wakaf ahli. Taib. Wakaf ahli itu maksudnya wakaf untuk keluarga. Ini memang jarang ya dibahas. Wakaf untuk keluarga. Jadi kita itu bisa wakaf untuk keluarga kita, untuk keturunan kita. Dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menggunakan wakaf itu siapa? Keturunan. Ada istilah lain, wakaf dzarri. Wakaf dzarri atau wakaf dzurri. Ya intinya wakaf untuk anak keturunan. Ya tidak ada masalah. Misalnya kita punya tanah, ya sawah misalnya, kita wakafkan.
tapi kita khususkan orang yang mendapatkan manfaat dari wakaf ini adalah keluarga, keturunan saya misalnya, itu boleh dan tetap dapat pahala wakaf. Ya, bisa difahami ya? Wallahu a'lam.